dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas karena pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas didasarkan atas 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan dengan efektif. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten, pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan konten. Konten di sini berarti apa yang diajarkan kita terhadap murid yang dipengaruhi oleh kesiapan, minat, dan profil murid. Konten berdasarkan kesiapan dipengaruhi oleh equalizer menurut Tomlinson. Konten berdasarkan minat yaitu sesuai dengan keinginan dan kesukaan murid. Konten berdasarkan profil yaitu berdasarkan gaya belajarnya. Diferensiasi proses. Pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan proses. Proses di sini berarti bagaimana murid dapat memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Kegiatan pembelajaran diferensiasi proses ini dilaksanakan dengan: pertama, kegiatan berjenjang. Murid bekerja dan membangun keterampilan yang sama, tapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda. Pertanyaan, pemandu, atau tantangan yang diselesaikan di sudut minat, membuat agenda individual untuk murid dengan cara membuat daftar tugas kelas dan tugas individu, memvariasikan lama waktu yang diambil untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan terhadap murid kesulitan atau mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik yang lebih mendalam. Mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetis. Menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Terakhir, diferensiasi produk. Pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan produk. Produk di sini berarti tagihan apa yang diharapkan dari murid. Produk di sini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk yang dihasilkan pun harus mencerminkan pemahaman murid dan mencerminkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Penugasan produk harus membantu murid untuk memperluas kemampuan murid. Kegiatan pembelajaran diferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara memberikan tantangan dan keragaman atau variasi,
serta memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Hal yang harus diperhatikan dari diferensiasi produk adalah ekspektasi murid, kualitas pekerjaan, konten yang harus ada dalam produk, serta bagaimana harus dikerjakan. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, maka kita perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu agar kita dapat memberikan bantuan atau bimbingan yang tepat karena murid memiliki kesiapan belajar. Sebagai guru yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid yaitu dengan cara mengamati perilaku murid-murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk mendapat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, serta mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Pembelajaran berdiferensiasi didasarkan atas 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama, minat sebagai minat situasional. Dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat ini disebut juga sebagai minat individu. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami kedua perspektif tentang minat tersebut akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, serta menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. 3. Profil murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri.
Padahal, kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Profil belajar murid dikaitkan dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajar terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Pengaruh budaya, santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetis. Gaya belajar visual, belajar dengan melihat. Misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, dan grafik organizer. Auditory, belajar dengan mendengar. Misalnya, mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Gaya belajar kinestetik, belajar sambil melakukan. Misalnya, bergerak dan meregangkan tubuh atau kegiatan hands-on, dan sebagainya. Mengingat bahwa murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Terakhir, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikali, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematik. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Di sini ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Dalam kelas, guru perlu selalu berasumsi bahwa murid yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda dan secara proaktif merencanakan pembelajaran yang menyediakan berbagai cara untuk mengekspresikan dan mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Banyak guru secara salah berasumsi bahwa mendiferensiasi pembelajaran berarti memberi beberapa murid lebih banyak pekerjaan untuk dilakukan dan yang lainnya lebih sedikit. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, penilaian tidak lagi hanya dilakukan sebagai sesuatu yang terjadi pada akhir unit untuk menentukan siapa yang telah mendapatkannya atau siapa yang sudah menguasainya. Penilaian diagnostik dilakukan saat unit dimulai. Di sepanjang unit pembelajaran, guru menilai tingkat kesiapan, minat, dan pendekatan belajar yang digunakan murid untuk kemudian merancang pengalaman belajar berdasarkan pemahaman terbaru dan terbaik tentang kebutuhan murid. Produk akhir atau cara lain dari penilaian akhir atau sumatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan tujuan untuk menemukan cara terbaik bagi setiap murid untuk menunjukkan hasil belajarnya. Keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Di semua ruang kelas, guru berurusan dengan setidaknya 3 elemen kurikuler. Pertama, konten. Masukan. Apa yang dipelajari murid? Kedua, proses. Bagaimana murid berupaya memahami ide dan informasi. Dan yang ketiga, produk atau keluaran. Atau bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Kesamaan dari pendekatan yang berbeda ini adalah bahwa semuanya dibuat untuk mendorong pertumbuhan semua murid dalam usaha mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan untuk memajukan atau meningkatkan proses pembelajaran baik untuk kelas secara keseluruhan maupun untuk murid secara individu. 5. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi beroperasi pada premis bahwa pengalaman belajar paling efektif adalah ketika pembelajaran tersebut berhasil mengundang murid untuk terlibat, relevan, dan menarik bagi murid. Akibat dari premis itu adalah bahwa semua murid tidak akan selalu menemukan jalan yang sama untuk belajar yang dengan cara yang sama, mengundangnya, sama relevannya, dan sama menariknya. Lebih lanjut, pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang akan datang harus dibangun di atas pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman sebelumnya. Dan bahwa tidak semua murid memiliki fondasi belajar yang sama pada awal proses pembelajaran. Keenam,
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Pembelajaran berdiferensiasi ditandai oleh irama berulang dari melakukan persiapan kelas, mengulas kembali, dan berbagi, yang kemudian diikuti oleh kesempatan untuk eksplorasi, ekstensi atau pendalaman materi, dan produksi atau menghasilkan pekerjaan secara individu ataupun kelompok kecil. Terakhir, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Di setiap ruang kelas yang berbeda-beda, mengajar adalah sebuah evolusi. Murid dan guru sama-sama menjadi pembelajar. Guru mungkin tahu lebih banyak tentang materi pelajaran, namun mereka juga harus belajar tentang bagaimana murid mereka belajar. Kolaborasi yang berkelanjutan dengan murid diperlukan untuk memperbaiki peluang belajar agar efektif untuk setiap murid. Guru memantau kecocokan antara kebutuhan murid dan proses pembelajaran mereka serta membuat penyesuaian sebagaimana diperlukan. Bagaimana kaitan antara materi ini dengan modul-modul lain di program pendidikan guru penggerak? Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa setiap prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu pula dengan peran dari guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi juga sangat dibutuhkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Disinilah nilai dan peran dari guru penggerak sesuai dan dibutuhkan pada pembelajaran berdiferensiasi. Visi dan misi guru penggerak harus disesuaikan dengan filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Begitupun dengan nilai dan peran guru penggerak. Maka dari itu, pembelajaran diferensiasi pun sesuai dengan visi dan misi guru penggerak, yaitu menjunjung pembelajaran berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah pun merupakan hal yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dikarenakan budaya positif dilakukan dengan berkolaborasi dengan murid serta menjunjung pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga budaya positif pun dibutuhkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran harus berpihak pada murid. Oleh karena itu, mari kita mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan sekolah kita. Semangat terus, Ibu Bapak Guru hebat!